Bayangkan, langit Syam, tahun 636 Masehi. Lembah Yarmuk terhampar luas, diapit tebing batu dan padang berdebu. Angin kencang berputar, membawa aroma besi dan keringat. Di satu sisi, berdiri ratusan ribu pasukan Romawi Timur, bersenjata lengkap, teratur, berkilau dalam baju besi perak. Di sisi lain, hanya 36.000 pasukan Muslim, tanpa mahkota, tanpa jubah kebesaran, hanya pakaian lusuh dan hati yang penuh iman. Suara takbir menggema di antara batu dan lembah. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Mereka bukan datang mencari tanah atau kekuasaan. Mereka datang membawa pesan dari langit, risalah yang lahir di padang pasir, namun mengguncangkan singgasana kekaisaran dunia. Dan di tengah gemuruh perang besar itu, ada satu kisah kecil yang menjadi keajaiban iman. Kisah seorang jenderal Romawi bernama George yang hatinya disentuh oleh cahaya Islam. Sebelumnya, ketik salawat Nabi dalam kolom komentar setiap nama Muhammad disebut. Semoga keberkahan selalu menyertai Anda sekeluarga. George adalah panglima muda Kekaisaran Romawi Timur, didikan Konstantinopel. Bijak, berani, dan berilmu. Dia bukan hanya ahli perang, tetapi juga memahami Injil dan filsafat Yunani. Namun di balik kecerdasannya, hatinya gelisah. Dia sering bertanya, bagaimana mungkin Tuhan yang Maha Esa menjelma menjadi manusia? Mengapa kami memuja Yesus sebagai Tuhan, padahal ia sendiri berdoa kepada Tuhannya? Pertanyaan itu tak pernah menemukan jawaban. Dan hari itu, di medan Yarmuk, dia melihat sesuatu yang tak dimiliki bangsanya. Pasukan kecil dengan wajah bersih, mata teduh, dan jiwa yang tenang. Tanpa rasa takut, tapi penuh keyakinan. George menatap mereka lama dari kejauhan. Dalam hatinya, dia berbisik. Apa yang membuat mereka begitu yakin hingga berani menentang kekaisaran kami? Sore itu, sebelum perang besar dimulai, George membuat keputusan yang mengguncang sejarah. Ia membawa bendera putih, menunggang kudanya menuju tenda komando kaum muslimin. Pasukan Islam menatap heran, siapa panglima Romawi yang datang seorang diri ke perkemahan mereka? Di dalam tenda, berdiri Khalid bin Walid, radhiyallahu anhu, pedang Allah yang terhunus. Tatapannya tajam, tapi wibawanya menenangkan. Keduanya duduk berhadapan. Khalid membuka percakapan. Apa yang membuatmu datang, wahai panglima Romawi? George menjawab perlahan. Aku tidak datang untuk berperang, tapi untuk bertanya. Apa yang kalian serukan kepada manusia? Khalid menjawab tegas. Kami menyeru untuk menyembah Allah semata, tanpa sekutu, meninggalkan penyembahan kepada makhluk, dan mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. George menatapnya dalam-dalam. Tak ada keraguan di mata Khalid. Tak ada tipu daya dalam suaranya. Hanya keyakinan yang jernih. Ia bertanya lagi, bagaimana kedudukan orang yang baru masuk Islam di antara kalian? Khalid menjawab tegas, kami dan dia sama di sisi Allah. Dia memulai dari hari ia beriman, dan seluruh dosanya yang lalu akan diampuni. George terdiam lama, lalu menunduk. Air matanya jatuh di pasir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tenda hening. Khalid bangkit, memeluknya erat. Segala puji bagi Allah yang telah memberi hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki. George mengusap air matanya. Ia berkata pada Khalid, izinkan aku kembali malam ini ke barisanku. Aku ingin mengajak mereka pada kebenaran. Jika mereka menolak, maka besok
aku akan berperang di pihakmu. Khalid mengangguk hormat. Pergilah, semoga Allah menebuhkan hatimu. Malam itu, George kembali ke tenda pasukannya. Ia berdiri di hadapan rekan-rekan jenderalnya. Wahai sahabatku, aku telah mendengar kebenaran. Muhammad adalah Rasul Allah. Tiada Tuhan selain Allah. Tenda terdiam. Sebagian menatap ngeri, sebagian marah. Seorang perwira berteriak, "Apakah engkau gila, George? Engkau ingin meninggalkan kejayaan Roma untuk agama orang padang pasir itu?" George menjawab tenang, "Aku meninggalkan kebatilan menuju kebenaran. Aku tidak takut kehilangan dunia. Aku takut kehilangan Tuhanku." Ia keluar dari tenda dengan langkah ringan. Malam Yarmouk begitu hening. Bintang-bintang seolah menyaksikan lahirnya seorang mukmin baru. Fajar menyingsing. Trompet perang membelah udara. Di depan kalian. Pasukan Romawi menyerbu dengan kekuatan penuh. Khalid bin Walid berdiri di garis depan, mengangkat pedangnya tinggi-tinggi. Majulah, wahai pasukan Allah, surga di depan kalian. George kini berada di barisan Muslim. Tangannya mergenggam pedang, gemetar, tapi penuh tekad. Allahu Akbar. Pertempuran pun pecah. Pedang beradu, panah berdesing, pasir beterbangan menutupi pandangan. George menembus barisan pasukan Romawi, bekas tentaranya sendiri. Ia berperang dengan keberanian luar biasa, menebas bendera-bendera Romawi sambil menyeru nama Allah. Khalid melihatnya dari kejauhan dan berkata, "Demi Allah, belum pernah aku melihat keberanian seperti itu." Namun ajal telah menanti. Sebuah tombak menembus dadanya. Ia jatuh ke tanah. Khalid berlari menghampiri. George tersenyum lemah. "Wahai Khalid, apakah Allah akan menerima aku yang baru mengenalnya namun belum sempat berbuat banyak?" Khalid menggenggam tangannya. "Engkau datang kepada kebenaran ketika engkau mampu menolak. Engkau memilih Allah di saat dunia masih di tanganmu. Demi Allah, engkau akan bertemunya sebagai syahid." George tersenyum bahagia. "La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah." Lalu ia pergi di antara debu, darah, dan surga. Perang Yarmouk berakhir dengan kemenangan besar bagi Islam. Kekaisaran Romawi Timur kehilangan kekuasaannya di Syam, dan jalan bagi dakwah terbuka luas hingga ke Palestina, Mesir, dan Asia Kecil. Namun di balik kemenangan itu, ada satu kisah yang tak pernah padam. Kisah seorang jenderal Romawi yang menemukan cahaya di tengah perang. Khalid bin Walid berdiri di atas bukit, memandang lembah yang kini sunyi. Ia berdoa, "Ya Allah, Engkau memberi kami kemenangan bukan karena jumlah kami, tapi karena iman yang Kau tanam di dada kami. Ampunilah sahabat kami George yang meninggalkan dunia demi Engkau." Angin padang pasir berhembus pelan, membawa debu dan doa ke langit. Sejak hari itu, kisah George menjadi pelajaran abadi bahwa hidayah tak mengenal bangsa, warna, atau waktu. Ia datang kepada siapapun yang sungguh-sungguh mencari kebenaran. Kisah Islamnya Panglima Romawi bernama George tercatat dalam riwayat para sejarawan Islam klasik seperti Al-Waqidi dalam kitab Futuh Asyam, Ibn Kathir dalam Al-Bidayah wa An-Nihayah, Ibn Al-Athir dalam Al-Kamil fi At-Tarikh, dan riwayat tambahan dari Tarikh At-Tabari serta Sirah Khalid bin Walid karya Ibn Hajar Al-Asqalani. Semuanya mencatat seorang panglima Romawi bernama Jirjis atau George datang kepada Khalid bin Walid, berdialog, masuk Islam, dan gugur sebagai syahid di Perang Yarmouk.
Tidak ada jalan menuju kebenaran tanpa keberanian meninggalkan kebiasaan lama. George mengajarkan kepada dunia bahwa iman bukan warisan, ia adalah pilihan. Dan dari padang Yarmuk yang berdebu itu, mengalir kisah abadi tentang cahaya hidayah yang menembus gelapnya perang, kerasnya dunia, dan kerasnya hati manusia. Semoga Allah menjadikan kita seperti George yang berani mencari, berani menemukan, dan berani mati demi kebenaran.